Alhamdulillahi summa salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la tada' dhanbana illa ghafarta wa la dainan illa qadaita wa la hamman illa farajta. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li muallimina wa liman ta'allama minna. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta sihul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Alhamdulillah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin ya. Sekarang sudah masuk bab ke-45. Ini bab ke-45 bagian yang kedua ini. Judul babnya bab ya ziarati ahlil khair wa mujalasatihim wa suhbatihim wa mahabbatihim ya. Bab tentang mengunjungi orang yang memiliki kebaikan, orang-orang yang baik. Duduk-duduk bersama mereka, berteman dengan mereka dan mencintai mereka. Dan meminta mereka agar menziarahi kita. Wa du'ai minkum, ya, minta doanya mereka. Wa ziyaratil mawadi'il fawadilah, ya, dan juga bab tentang menziarahi tempat-tempat yang memiliki keutamaan. Oke, sekarang masuk ke hadis 362. Wa anhu, darinya, yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aja maridon aw zaron akhun lahu fillah nadahu munadin bi antibta wa taba mamsyak wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'din nusakh gharib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa yang menjenguk orang sakit, ya, atau menziarahi saudaranya karena Allah Ta'ala. Menziarahi saudaranya karena Allah semata, ya. Nadahu munadi. Maka nanti dia ada seorang penyuruh yang menyeru dia. Ya, ini maksudnya malaikat dari langit, ya. Bi antibata wa taba mamsyak wa tabawata minal jannati manzila. Kata penyeru itu, kamu sudah melakukan hal yang baik. Wa taba mamsyak, ya. Dan baik juga perjalananmu ini. Baik kamu melakukan perjalanan karena mengunjungi orang sakit atau karena apa? Ziarah filah, ya, mengunjungi saudara ini karena Allah Ta'ala. Kemudian kata malaikat ini lagi, wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Dan sungguh kamu ini sudah, ya, menyiapkan tempatmu sendiri di surga. Itu apa? Maksudnya rumah di surga. Kamu sudah menyediakan tempat atau rumah di surga gara-gara yang kamu lakukan ini. Maksudnya apa? Ini pahalanya dari jenguk orang sakit karena Allah Ta'ala sama orang berziarah karena Allah Ta'ala. Jadi ada dua ini. Bisa salah satu. Salah satu kita lakukan aja dapat ini sudah. Jenguk orang sakit karena Allah atau mengunjungi saudara karena Allah Ta'ala. Jadi silaturahim. Ini jenguk saudara aja kayak gitu. Apalagi apa? Nyambung silaturahim sama orang tua maksudnya. Nah, itu jelas lebih besar pahalanya. Ya. Imam Tirmidzi ngomong di sebagian naskah dia ngomong hadisnya hasan gharib, sebagian ngomong hasan, sebagian ngomong gharib. Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Nah, dari hadis ini ya, faedah yang pertama disunahkan apa? Mengunjungi, ya, jenguk orang sakit karena Allah Ta'ala, ya, mengunjungi saudara fillah, ya, karena Allah Ta'ala juga. Kemudian lagi, ya, setiap malaikat, ya, itu punya kedudukan yang khusus, punya kemampuan khusus. Contoh kayak di hadis sebelum-sebelum ini, ya, malaikat bisa menjelma jadi bentuknya manusia, ya. Kalau yang ini malaikat punya kemampuan, ya, sama Allah Ta'ala disuruh ngasih kabar gembira kepada hamba Allah Ta'ala ini. Kabar gembira karena dia sudah melakukan amal soleh. Ya, kabar gembira dia dapat kecintaan Allah Ta'ala. Dapat di dunia, masih di dunia sudah dikasih kabar gembira apa? Kedudukannya ya di surga. Ya, ini maksud dia punya rumah di surga nanti. Insyaallah. Itu kabar gembira ya disegerakan di dunia. Nah, anak keinget pahala juga, pahala dari mengunjungi orang sakit karena Allah Ta'ala ini, ya,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adzar rajulu akhahul muslim." Ya. Jika seseorang ini menjenguk saudaranya yang muslim, masyafi ghurafatil jannah hatta yajlis, ya. Maka dia senantiasa seakan-akan dia senantiasa di ghurafatil jannah. Ghurafatil itu taman-taman atau bisa disebut taman-taman atau dia di ini apa? Teras-teras surga. Seakan-akan jalan di tempat jalannya situ di surga. Sampai dia duduk. Fa idza jalasa qamaratul rahmah. Kalau dia duduk, ya ini duduk apa maksudnya habis mengunjungi kemudian akan duduk. Ketika dia duduk, dia fa idza jalasa qamaratul rahmah, ya. Maka dia diturunkan rahmat kepada dia, dinaungi rahmat. Ya. Qamaratul rahmah maksudnya rahmat Allah taala turun kepada dia. Fa in kana khutwatan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi. Kalau dia itu jenguk di pagi hari, ya, khutbah, ya, atau khutbah itu maksud di pagi hari. Kalau dia jenguk di pagi hari, maka dia akan didoakan oleh malaikat berapa? Sab'una alfa malak, ya, 70.000 malaikat hatta yumsi sampai sore, sampai malam. Wa in kana masaan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih, ya. Kalau dia jenguk di malam hari, sore hari, ya, maka dia akan didoakan malaikat itu maka dia akan didoakan 70.000 malaikat juga, ya, sampai pagi. Jadi pahala besar. Ini hadis sahih riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah sama Imam Ahmad. Insyaallah. Itu pahala besar. Nah, ini semoga Bu Andi tadi jenguk orang sakit ini karena Allah taala, pahala gede. Insyaallah ketepaan ini pas hadis tepat. Insyaallah ya. Hadis pas tepat hadis. Ya Allah. Jadi mengunjungi orang sakit karena Allah Ta'ala, ya, atau kita ziarah dan jenguk. Lah, zara akhun lahu, ya, menziarahi saudaranya karena Allah Ta'ala di sini itu umum. Ya, kata para ulama umum. Bisa memang saudara-saudara, ya, maksudnya kekerabatan atau orang lain, ya. Ya memang ziarah villa aja. Ziarah villa, nggak ada tendensi apa-apa. Ziarah villa. Nah, itu pahalanya besar. Oke, hadis berikutnya. Hadis ke-363. Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna mamathalu jalisi salihi wa jalisi su kahamilil miski wa nafikhil qir, ya. Perumpamaan orang yang perumpamaan kawan yang soleh sama kawan yang buruk itu seperti, ya, orang penjual parfum sama pandai besi, ya. Wah fahamilul miski ima'an yuhdiyaka wa ima'an tabta'a minhu, ya. Wa ima'an tajida minhu rihan thayyibah, ya. Penjual parfum itu, ya, penjual misik itu bisa jadi kamu dikasih parfumnya, dicobai. Bisa jadi kamu beli dari dia. Bisa jadi walaupun kamu nggak beli, kamu nggak dicobai, tapi kamu sudah mendapatkan bau yang harum. Wa nafikhul qir. Nah, adapun pandai besi, ya, imma an yuhriqa siyabaka wa imma an tajida min rihan muntinah, ya, muttafaqun alaih. Adapun pandai besi bisa jadi kamu pakaianmu yang kebakar atau kamu dapat bau yang nggak enak. Insyaallah. Ini Nabi SAW perumpamaan teman yang baik sama teman yang jelek, ya. Teman yang baik sama teman yang jelek. Lah, mencari teman yang baik ini, ya. Mencari teman yang baik ini ibadah, ya. Ibadah dan juga perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur keimanannya, yang soleh, ya. Ini perintah Allah Ta'ala. Nyari teman yang baik itu perintah Allah Ta'ala, ya. Kemudian faedah lain dia di sini, ya, yaitu bolehnya membuat permisalan, ya, sebagaimana Nabi SAW, ya, bolehnya membuat permisalan agar agar lebih mudah untuk diterima nasihat itu boleh.
Kemudian ya, Nabi ini juga dalil apa larangan punya teman yang buruk ya. Justru apa anjuran kita mencari teman yang baik ya. Nah, karena apa? Teman baik maupun buruk pasti akan memberikan asar atau pengaruh terhadap kita ini ya. Ada di hadis yang lain almaru ala dini khalili ya, falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang tergantung agama temannya ya, orang dekatnya. Maka perhatikanlah siapa teman dekat. Nah, kemudian lagi, ya faedah lagi, ya bukan berarti apa semua orang ya wes berarti apa namanya pekerjaan jadi penjual parfum ini sunnah, bukan begitu maksudnya. Ya, sama juga bukan berarti jadi pandai besi ini pekerjaan yang terlaknat ya, terhina, enggak gitu juga ya. Semuanya sama-sama dibutuhkan. Enggak ada pandai besi ya, gak ono pisau dan lain-lain, gak ono sing, gak ada yang punya pisau nanti ya. Ini perumpamaan saja ya, perumpamaan aja dari Nabi SAW, bukan larangan ya atau anjuran semua jadi penjual parfum, bukan itu ya. Kemudian misik itu ya, misik yang asli itu yang dari itu aslinya bukan darah ya. Misik yang asli itu dari Ghazali itu loh. Ghazali itu kijang ya, kijang. Lah sebagian ulama itu mengatakan itu bukan darah gitu loh. Jadi kayak susu gitu. Ada ya kalau dirunut-runut memang asalnya dari darah, cuman bercampur dan lain-lain. Nah, itu keluar itu minyak gitu. Minyak. Dan memang baunya Masya Allah misik yang asli itu ini nggak hilang-hilang. Bisa dicuci itu nggak hilang. Itu misik yang asli. Makanya mahal, misik yang asli mahal. Nah, sekarang mungkin di Indonesia tidak ada misik yang dari yang asli ini, nggak ada, adanya impor. Misik yang dari ini kijang ini, Ghazal. Ya Allah. Nah, kemudian lagi faedah lagi ya dari hadis ini juga apa? Boleh ini menunjukkan sucinya misik ya. Walaupun misik itu ya sebagian ngomong kan dari darah kijang gitu-gitu. Tapi ini masuk pengecualian. Kalau seandainya memang benar dari darah ya. Tapi anak lebih ngikuti pendapat kalau misik yang dari kijang ini kayak susu gitu. Jadi jalurnya itu beda, lemak sama darah ini enggak beda, jalurnya beda. Sucinya misik itu, kemudian bolehnya membelinya. Nah, insya Allah begitu. Yuhdiyaka di hadis adalah yuhdiyak. Nah, kata Imam Nawawi terangkan. Oke. Insya Allah sampai sini ya, apa-apa ya. Sedikit insya Allah manfaat. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum.